lanjut ke tahapan berikutnya, yaitu nyorong. Oh iya. Nah, sebelum nyorong ada tahapan badak pengantin. Nah, dalam bincang-bincang kita, saya pikir sudah clear tentang badak pengantin itu ya. Karena orang tua setelah datang usaha putih sanunya menyampaikan kepada putrinya bahwa untuk bersiap-siap. Pada saat itulah, karena kemarin ada pertanyaan dari Pak Ketua, kapan istilahnya tamak kengkam itu? Nah, betul. Barangkali ada yang bisa bantu menjelaskan nih tentang apa namanya? Tamak kengkam. Badak pengantin kan? Dengan tamak kengkam. Ini badak pengantin itu setelah berseputih. Kita sudah sepakat. Nah, termasuk itu kapan pengantinnya di badak itu. Di sinilah kita lihat seperti Pak Ketua MUI menyampaikan begitu luar biasa. Nilai-nilai tradisional kearifan lokal di Sumbawa itu terlihat kalau kita mendalaminya. Begitu pengantin ini di badak, karena apa? Kenapa ada kata badak di situ? Karena si wanita ini suka tidak suka, dia diberitahukan oleh keluarganya, dari pihak keluarganya bahwa dia akan dikawinkan. Mengapa diberitahukan? Karena orang dulu tidak pacaran secara individu, tidak, tapi antar keluarga dan keluarga mereka saling tahu. Diberitahukanlah bahwa dia akan dikawinkan dengan sini, istilahnya tuh sabairi sapara kalau. Apa kalimat awalnya itu ya? Mulai petangta, ya tuh sabairi. Man nulis tama, menuturin teh kota-kota, yaitu satu apa tuh sabari separa kau itu tuh. Kalau ya pokok siapa laki-laki lah. Jadi di situ dia nangis biasanya tuh, karena dia terkejut. Ada dua hal dia sebabnya. Ojek lopok. Iya. Ojek lopok lah. Belum redaksi dia. Man nulis tama, itu sebaris para kau ke Jack lopok. Bisa. Kemas kita. Kemas. Menangis. Kan? Untuk menutup, dia nangis karena dia terkejut, tidak tahu diri misalnya. Kalaupun tahu diri, dia akan mendapat akan mendapat suatu perlakuan. Dan setelah di badak itu perlakuan tidak boleh keluar lagi kan, tidak boleh mainkan kita keterkejutan. Jika dia sedih, menangis oleh dia untuk menutup anggapan orang bahwa ada terjadi huru hara misalnya itu orang begonteng. Nah, di situ letak. Setelah itulah baru masuk tamak kengkam. Mohon penjelasan tamak kengkam. Apa kaidanunya itu kan? Karena jangan-jangan di sini ada proses apa ya bahasnya itu? Proses puasa mungkin itu kan, proses mensucikan, karena filosofinya mungkin lebih spiritual di tamak kengkam. Jadi setelah badak kan tamak kengkam. Betul Pak Jihad. Iya betul. Langsung tamak kengkam. Bayangkan dari kalimat tadi itu nyorong dulu ya. Belum nyorong. Masih Setelah tamak kengkam baru nyorong. Panjang prosesnya. Tamak kengkam. Nyorong. Iya baru nyorong. Saya manut lah kalau itu ya. Saya hanya ingin sedikit bukan menerangkan, coba mengkaji tentang makna tamak kengkam. Tamak kengkam. Ini menarik banget ya, tentang tamak kengkam dalam adat pengantin kita, pengantin Sumbawa. Kalau kita berangkat dari bagaimana kalimat yang disampaikan oleh orang tua pengantin atau orang tua calon mempelai perempuan, mulai tuh man menulis tama kan, man mau menuturin teh bali. Jadi ini pelajaran sebenarnya bahwa kamu akan memasuki suatu kehidupan yang sungguh berbeda dengan kehidupan lajangmu hari ini. Kamu akan hidup bersama seorang suami, seorang pengganti ayahmu, seorang imam yang akan menuntunmu ke surga kelak. Oleh karena itu mulai hari ini kamu benar-benar harus bisa menjaga diri. Itu makna tamak kengkam itu sebetulnya. Nah di balik itu ada makna yang sangat istimewa lagi, bahwa perempuan di Sumbawa itu sungguh-sungguh dimuliakan.
Jadi nongka sembarangannya listama, yang ngaraga putu kota. Begitu dia akan menjadi istri, ibu dari seorang anak atau beberapa orang anak dari sang suami nanti. Jadi sudah saat itu betul-betul dia harus tampil sebagai seorang ibu. Tampil sebagai seorang perempuan yang benar-benar mulia tabiatnya, mulia karakternya, mulia perilakunya segala macam. Itu makna tamak kenkam. Maka kenapa sebenarnya sekali lagi selalu saya katakan di mana-mana saya ketika diskusi dengan teman-teman atau dalam ada proses nyolong yang kebetulan saya dipercayakan untuk menyampaikan itu. Saya sampaikan tentang filosofi itu. Jadi seluruh proses yang dilakukan dalam adat pengantin termasuk tamak kenkam ini begitu mulia. Pemuliaannya kepada perempuan luar biasa. Oleh karena itu perempuan Sumbawa itu tidak boleh menganggap dirinya tidak mulia, karena memang sudah sangat dimuliakan. Belum lagi kalau kita bicara adat Tamalamu, kan pemuliaan semua sifatnya itu. Disuruh sudah menutup aurat kan, apalagi akan memasuki suatu kehidupan baru yang namanya mahligai rumah tangga itu. Dari nombor ngaraga putu kota, benar-benar mempersiapkan diri untuk mempersembahkan dirinya kepada calon suami nanti itu. Dia akan menjadi imamnya, dia akan menjadi penuntunnya menuju surganya Allah kelak. Itu subhanallah itu. Kebetulan laki-laki yang beruntung itu adalah Pak Jack Lopo. Calon suaminya. Oke. Boleh saya tambah lagi. Dan saya tambah sedikit. Jadi kenkam itu bukan pada wanita saja, laki-laki pun ikut juga. Oke. Jadi pada saat yang sama mereka tuh sama-sama tamak kenkam. Nah pada tamak kenkam ini tidak boleh lagi bekerja, yang berat-berat pun tidak boleh dilakukan oleh si pihak laki. Demikian juga wanita, dia sudah mulai dididik untuk sebagai raja gitu. Jadi makannya diatur seperti kan situ ada inaoda. Ya semparak benar ya. Semparak, jadi tidak boleh bergerak. Jangankan itu Pak. Kalau masa kini kita tahu kapan kita nikah, kapan kita resepsi dan seterusnya ya. Berapa undangan kita tahu. Dia tidak boleh ngomong tentang itu. Seorang dua oknum ini tidak boleh, walaupun dia tahu tidak boleh. Misalnya kalau saya tanya atau kita tanya kepada pengantin, misalnya Jack, tidak besar misalnya kita nikah. Jack Mir kita. Misalnya Jack mana aja dah. Tidak. Kapan nikahnya, kapan resepsinya, wah kita tidak tahu itu urusan tuloka, maksudnya tuloka itu panitia. Jadi walaupun dia tahu, artinya di sini ada etika di situ satu, yang kedua ada manajemen. Kalau bahasa sekarang modern itu ada manajemen yang mengatur itu. Dia tidak boleh tahu dan masuk dalam. Dia kalau istilah orang Sumbawa kita tak mati itu yang jatuh yang tahu, baik pihak wanita maupun pihak laki-laki. Jadi kalau setelah itu kegiatan perkawinan ini seluruhnya nanti diserahkan kepada desa, kepada tuloka desa yang memegang, yang semacam IO sekarang. Kita nggak boleh masuk di situ. Nah, mulai dari pada berkenkam itu. Oke, setelah proses tamak kenkam maka beralih kita kepada acara nyorong, gitu kan. Nah, ada kekeliruan penyebutan nih. Ada yang bilang nyorong, ada yang bilang sorong, bahkan ada kadang-kadang yang bilang nyeral kadang-kadang. Nah barangkali bisa diluruskan ini istilah mana yang benar itu. Jadi di dalam budaya kita orang Sumbawa yang benar itu adalah nyorong, bukan sorong serah. Kalau sorong serah itu jelas tetangga kita Nah, bukan juga sorong, tapi nyorong kan juga berantat ya. Bukan berantat. Jadi nyorong ini adalah sebuah proses ya, di mana hasil dari saputis seling atau basaputis itu ya, itu diantar dari rumah calon mempelai laki-laki ke rumah calon mempelai perempuan, keluarga perempuannya gitu. Nah, misalnya acara nyorong ini kan diacarakan ya, biasanya itu dilakukan zaman sebulan nih, dirasar supaya tidak melanggar waktu sholat atau pagi atau malam hari juga bisa, atau malam hari.
jarang terjadi petang menyorong lah. Ya. Itu dilakukan umumnya ya Pak umumnya di siang hari. Jadi semua yang menjadi keputusan yang sudah diputuskan itu menyangkut belanya, menyangkut sowan lemar, menyangkut ke mahar itu sudah dibawa pada waktu itu ya, diserahkan kepada calon menteri keluarga, calon menteri wanita. Nah, jadi di sini kelihatan ya bahwa saya kembali sedikit ke Badak tadi ya, Badak tadi itu. Saya ingin mengatakan ini ada konsep tentang ila. Ya, ila. Jadi di dalam acara perkawinan ini sejak awal sampai akhirnya nanti orang Sumbawa itu sangat berpegang kepada konsep ila ini. Nah, kenapa Tamakengkam ini anaknya itu sudah dikatakan man molis tama, man moturin tek bali, ya? Karena ila. Ya bisa muncul hal-hal peristiwa-peristiwa yang memalukan keluarga. Nah, kali ini, ini harus dijaga ini. Bang Torita lis kaling dalam Bali, kelis berangan ke sepusai. Tapi yang ingo orang terulin nih, terulin lalu kedek. Ini dipelihara. Kemudian yang menyangkut keamanan juga, ya pelihara atau ditanah sampai kecelakaan. So kalau tahu semua nih, ila buat no dadi, atau ila no dadi buat. Kamu merantau pas waya bada nih. Pada saat bada itu kan beruntung sudah deneng ta, rantok ya. Bermaki itu di suai teh. Datang saya tahu di daerah-daerah desa dan lalu foto rantok kan. Gaungnya sudah menggema dan itu gaung itu sudah sampai ke desa-desa lain gitu. Nah sehingga orang tua itu wanti-wanti dengan apa yang kita lakukan dengan Tamakengkam ini. Tamakengkam ini setelah bada itu di Tamakengkam sehingga dia itu tidak keluar lagi dari rumah, melindungi si calon ini supaya tidak kecelakaan, tidak sakit, ya sehingga keluarga itu sampai kepada akhir kegiatan ini tidak menanggung malu. Ya betul. Oke. Kembali dalam konteks nyorong, Pak Sutri. Ya. Dalam kaidah fikih itu susunan perkawinan terdiri dari melamar, gitu kan, lalu kemudian nikah. Dalam kaidah fikih, ya, bahwa penjabaran lainnya termasuk tadi itu ada bahasa putis, gitu kan. Kemudian ada badak pengantin, ada makengkam dan seterusnya itu kan itu adat gitu kan. Bukan perintah yang dimaksudkan dalam itu. Tetapi dalam konteks nyorong ini kan melibatkan banyak orang, bukan hanya urusan antar keluarga, tapi kan melibatkan banyak orang. Nah, saya lihat pada konteks apa ini? Apakah ini bagian dari syiar? Karena ada kewajiban juga kan bahwa perkawinan ini juga diumumkan, makanya ada istilah walimatul urus. Tetapi dalam konteks nyorong itu juga melibatkan orang. Pada posisi apa dalam kaidah fikih nyorong tempatkan? Bahkan kalau kita bicara konteks pengumuman gitu kan, nanti ada walimatul urus. Sumbawa itu bukan hanya di situ sebenarnya. Itu kan resepsinya, pengumuman besar-besarnya kalau di walimatul urus. Bahkan sejak bada tadi, bada itu kan tidak hanya kita memberitahu calon mempelai perempuan atau anak kita misalnya, tetapi juga khalayak dengan simbol tutu deneng itu, tutu deneng itu bergonteng itu kan, datang mau tahu bawa padi bukis dulu kan, datang membawa segala macam. Nah, itu lagi-lagi sudah diantisipasi semangat pengumuman walimatul urus itu. Nah, oleh karenanya masalah nyorong pun adalah bagian dari proses memberitahu khalayak, memberitahu khalayak sekaligus mengajak khalayak untuk ikut beramai-ramai gitu loh, menghantar barang yang tadi dilakukan diputuskan dalam acara besar putis, terutama soal lemar dan pabrik. Nah, dalam hal-hal yang tidak diatur secara qat'i di dalam Al-Quran maupun dalam hadis itu, maka muncul kaidah usul fiqh yang bisa menjadi patokan kita. Katakanlah prosesi nyorong misalnya kan, kalau tadi Bang Ais kan menyimpulkan bahwa
dalam Islam prosesi pernikahan kita hanya ada dua, misalnya kan dari lamaran ke nikah gitu kan. Nah, nyorong dalam tradisi adat kita, adat budaya kita Sumawa ini kan tidak ada yang melanggar dalam hukum agama, karena memang prosesi juga tidak ada yang kita langgar kan. Nah, disitulah berlaku kaidah usul itu, al aslu fil asya'a al ibahah illa ma dalat dalilu ala khilafi. Dalam banyak konteks ya, dalam banyak hal, asal hukum sesuatu itu boleh, illa ma dalat dalilu ala khilafi, kecuali ada dalil yang menyatakan lawannya, atau ada dalil khusus yang menyatakan status hukumnya. Karena proses nyorongnya ada hal-hal yang tidak sejalan dengan agama, dengan syariat misalnya, maka itu statusnya menjadi haram misalnya. Tapi ini tidak ada, oleh karena itu boleh hukumnya. Boleh gitu. Ya. Terima kasih. Barangkali ada hal lain yang tertinggal kaitannya dengan masalah nyorong ini, Bang Haji. Karena biasanya kan ada tradisi pada keluarga pengantin laki-laki itu biasanya akan memberitahu keluarga yang berada di tempat-tempat jauh untuk diajak dalam proses nyorong itu atau dalam hal-hal lain, Bang. Ya. Karena bisa jadi setelah Basah Putis itu ada kegiatan adat yang sering kita sebut dengan tokal adat. Tokal adat itu. Ya. Mohon diberi kita penjelasan. Jadi yang pertama, sebelum acara nyorong dilaksanakan biasanya keluarga itu mengadakan rapat internal keluarga, itu biasanya disebut tokal keluarga, baik keriswai maupun baik yang perempuan maupun yang laki-lakinya. Di seluruh keluarga di situ diundang. Ya, betul. Ya. Kemudian biasanya kalau zaman sekarang itu disebut dengan ada pasamada. Biasanya itu berupa kertas. Nah, tapi kalau zaman dulu yang saya ingat, ya lalu goyo ke Bali, kata datang dari pihak tahu apa utusan ina bapak pengantin teh. Lalu mau pada keluarga menyampaikan kepada seluruh keluarganya, oh di sini, pang desata lalu badanya. Nah itulah makna kenapa ketika nyorong baketuan ya, beri kami waktu bajajak ya, pada baketuan ya, beri kami waktu untuk berpikir. Sebenarnya yang dimaksud di situ adalah bagaimana menghubungi keluarga-keluarga ini. Nah ini penting sekali ya, karena apa? Sesuatu yang tercela ketika orang-orang ini tidak menghubungi keluarganya, gitu. tidak dilibatkan keluarganya. Nah, sehingga pentinglah ya untuk menyampaikan kepada keluarga ketika anak putra ataupun putri ini akan dikawinkan atau dinikahkan. Jadi kecela terus mawal nih, mendo pada keluarga. Karena apa? Setelah selesai acara nanti muncul Luk Kroati. Iya. Bahkan ada di Busuntu deh. Ya, ada di Busuntu. Nah, inilah yang penting bagi kita orang Sumbawa itu ya. Nilai-nilai persaudaraan itu betul-betul diangkat, dijaga ya di dalam proses adat. Diperkuat. Ya. Masih berkaitan dengan itu. Kita menemukan dua istilah, tokal keluarga dan tokal adat. Karena belakangan juga muncul istilah tokal adat dalam rangka mendukung kegiatan tahu dibuat, entah itu tahu nyukat ataupun tahu bersunat atau buat mati telas kadang-kadang kan. Tahu tasya pun kadang-kadang di tempat tertentu ada tokal adat. Bagaimana penjelasan? Tokal adat ini, jadi sudah keluar dari lingkup keluarga konsepnya. Ini sudah menyangkut lingkup masyarakat, terutama masyarakat di sekitar. Misalnya saya tinggal di kampung ini, di Umasima. Di sini saya menyelenggarakan tokal adat. Ada yang bukan keluarga, ada taulin nih pada dalam karam kan los nyaman rasa no tu bada. Nah inilah yang kalau saya tidak salah nih tokal adat itu menunjukkan bahwa adatlah yang menyebabkan kita melaksanakan pertemuan itu di rumah gitu, di rumah pengantin ini, mengundang tetangga-tetangga, apakah dia keluarga atau bukan ya. Tetapi tetangga itu sangat dimuliakan. Dan ini konsep Islam saya kira nih Pak. Bagaimana memuliakan tetangga ya?
menghormati tetangga dengan cara seperti itu. Kita beritahukan mereka. Ya, karena dia kita tuh sakit nih, tetangga lah yang dulu. Nah ini tetangga dulu yang akan mengurus kita gitu. Oke, berarti kan ada dua hal di dalam tokal adat itu. Pertama, pasamada itu bagian terpisah dari pasamada kan? Ya. Dan yang kedua adalah partisipasi. Konteks saling tolong menolong. Karena bisa jadi istilahkan ada keluarga Manang Siru. Siru. Nah, Siru kan misalnya pernah membantu orang lain. Kan? Lalu pas dibuat, ya penting juga basamada supaya ada ruang kepada orang lain termasuk tetangga kan untuk bayar Siru. Mungkin kan? Jadi antar penulung istilah panulung atau dalam bahasa parasak dalam suku tek baca nih. Ada singin nih utang senair. Utang senair itu yang ada. Apa? Namanya utang senair. Satu saya ngantan ke Bali itu. Lalu kita bawa padi misal segutis lah. Iya. Inilah yang disebut utang senair taruhana. Dia menyukat kita nih. Rabeang Bali. Rabeang. Nah, buat kadang-kadang di sebagian masyarakat kita kan ada juga yang mencatat itu. Iya. Kakuda bae catat mayat toh. Sai itu kada tahu dia dari utang karena kan utang senair singin deh. Tapi kan ada juga bahasnya panulung. Ya panulung. Iya. Termasuk kalau statusnya adalah penulung kan bisa dibayar itu bisa tidak. Karena sifatnya itu lebih pada sosial gitu. Iya, utang senair itu. Itulah utang senair. Jadi harus bayar. Iya. Utang senair itu begini. Coba Utang jelaskan. senair itu muncul dari itu tadi. Pertama, tadi ada tokal keluarga, ada tokal adat. Tokal keluarga ini berbicara tentang berita bahwa kita diterima oleh seseorang karena kita beri bantuan itu sedang bertulis putih. Tanya sedang tuana diberitahukan pada keluarga dekat ini. Nah, di keluarga dekat ini mempertimbangkan untuk bila ada dan ada si si Jack Fakih misalnya. Iya. Belok ke jihad. Ada si benda ada kayak beri makuna kuah aku tuh ada lebih nih. Amen soal uang belanjaan aku tanggung. Iya. Atau beli aja seperti ini. Aku sapi mau ini tanpa diminta oleh dia, tanpa diminta. Suka pajak, Jangan bisa. Ini kelompok saya. Misalnya begitu. Jadi ini menjadi utang senair, Pak. Iya. Jadi saya tidak akan menagih Anda walaupun nanti saya akan mengawinkan anak saya, Adi Deta Beli Sukatan atau diri tidak diminta itu nanti. Bisa saja pembayarannya bukan sapi tapi mungkin kambing. Hanya kan kondisi. Tapi alangkah lebih baik kalau 2 sapi Anda kasih atau dengan yang lain-lain nanti. Tergantung itu nanti. Inilah peningkatan taraf ekonomi masyarakat dan akan berputar sedemikian rupa. Siapa memberi, dia akan menerima lebih banyak. Seperti itulah, itu utang senair. Jadi kita tidak konteks tolong menolong jadi tidak ada hebatnya di situ Pak Ustadz. Jadi kalau saya melihat seperti itu, tidak akan ada orang yang akan membayar sebanyak yang dia memberi awal itu. Pasti dia berlipat ganda dia berikan. Maka diajak orang-orang lain untuk membayar. Baik. Terima kasih. Kalau pemirsa yang beriman, kalau kami menyebut nama Pak Jack itu bisa bagian dari analog pada saat beliau menjelang pernikahan. Tapi kalau kemudian kasih sebut namanya kali ini, kemudian beliau berkeinginan lagi, itu urusan silahkan nih. Keras itu total. Karena itu total. Bila menyebut dulu kembali sudah masalah kan? Bisa juga, dan siapa tahu ingin ikuti jejaknya Bang Aisyah. Karena dia tuh bertua dia punya lawas Pak. Lawasnya nanti pernah kan? Nama dia lawas sekali, ini jadi kelepak-kelepak terus. Oke, kita lanjut ke tahapan berikutnya, khusus tentang berodak. Ini setelah nyorong kita masuk ke khusus berodak ini. Saya ingin langsung ke ketua MUI karena kan ada tradisi yang berubah. Bahwa berodak ini kan idealnya dalam tradisi Samoa itu berodak masing-masing kembali. Pengantin laki berodak kembali, pengantin suai berodak
Tapi ada realitas kita menemukan bahwa ternyata berodak kadang-kadang ya sermak. Sekarang Mohon ini pencerahannya ini karena katanya kan nggak boleh gitu. Ya. Kaidahnya apa? Sebelum kita bicara menyatakan boleh tidak boleh, saya ingin sedikit bicara tentang odak. Kalau saya lihat barodak ini kan tidak hanya proses pembersihan lahir, tidak hanya proses penyucian lahir, tapi juga batin. Maka orang yang dari ina odak itu kalau dalam tradisi kita semua itu adalah orang yang punya isitian, adalah orang yang punya pengetahuan, adalah orang yang punya ilmu. Nah, lagi-lagi kita ingin harus mengatakan bahwa dan harus mengakui dengan jujur, ikhlas bahwa adat kita itu, tradisi kita begitu luhur. Jadi setiap proses ini ada orang yang punya tanggung jawab, yang diberikan amanah oleh orang tua, oleh keluarga. Nah, terutama yang berkaitan dengan odak ini ada ina odak. Orang yang dari ina odak ini bukan orang sembarangan. Jadi sekali lagi adalah orang yang punya isitian, adalah orang yang punya ilmu, yang punya pengetahuan. Maka jangan heran ketika orang yang kena odak, mana tak bisa gelik, baru kena, ya odak, apa sih dengan odak? Bercaya, terus putih kuning yang kulit ais, kan? Mana juga bisa, mana juga bisa. Itu luar biasa. Nah, disitulah kedalaman ilmu ina odak itu. Nah, mungkin karena racikannya, mungkin karena apa segala macam, wallahu alam kan, kita tidak punya ilmu di situ. Nah, prosesnya sekarang, praktiknya sekarang, ya saya juga melihat secara pribadi ya, kita memantau dalam keseharian kita, praktik yang terjadi saya kira memang ada terjadi pergeseran proses, sekaligus pergeseran nilai lah. ya. Kalau dulu misalnya, benar kita dengar dari orang-orang tua kita bahwa jangankan berodak, kan tidak ketemu laki perempuan ini. Iya. Kan tidak ketemu laki perempuan. Jadi benar-benar harus terpisah kan. Tadi sudah tamak kengkam, kan? Iya. Tamak kengkam. Ya. Jadi nggak boleh hadir perempuan itu atau laki-laki hadir dalam satu majelis yang sama ketika berodak. Apalagi itu stedung kan. Di sini kekeliruan kita. Harus jujur kita akui keliru kita sekarang ini. Bertentangan dengan agama. Nilai-nilai adat kita sendiri. Yang adat berjalan. Jadi bertentangan dengan nilai adat, bertentangan juga dengan nilai agama. Oleh karena itu harus jujur kita akui ini. Oleh karena itu atas dasar kejujuran itu, mari kita perbaiki. Ya, mari kita perbaiki. Jangan lagi begitu. Jangan lagi seperti itu. Kita sudah bangga dengan adat kita yang adat berlaku syara berlaku kitabullah. Jangan lagi tedung orang dalam satu majelis yang sama. Tidak boleh itu. Jangankan di otak, di nikah pun kan. Ketika akad itu, akad itu hanya seorang laki-laki. Saya sio itu soal itu. Iya. Saya kira itu. Saya tambahkan ya. Oke, langsung beralih ke prosesi nikah. Saya tambahkan nikah ini ya. Nikah dalam versi dulu, versi adat yang saya maksudkan, yaitu akad ya, akad nikah namanya, itu dilaksanakan di rumah mempelai pria. Ya. Jadi pria ini di rumahnya menikah. Dan ada istilah itiling, ya itiling di Swaitaling ini bapak nah, ya, bapak, ma sia senikah kaji kita kan? Ya. Nah, sehingga itulah ya dalam proses pengambilan wali tetap Pak. Dibawa ke pihak laki-laki. Maka diterimalah nikahnya dalam proses akad nikah itu di rumah mempelai pria. Nah, lalu bagaimana menghubungkan ini tradisi ini adatnya ya? Dari rumah mempelai wanita itu datang kemang rangkaian bunga itu yang dibawa kemang. Ya. Entah apakah itu sebagai pengganti sesuai ya, nikah di sana. Saya terima nikah, lo sudah disuai pantas. Nah, baru setelah menikah ini jemput. Nah, baru nanti dijemput. Baru dijemput dulu. Nah, makanya apa yang dipraktekkan sekarang itu kadang-kadang juga saya sependapat dengan Pak Supri ya berbeda. Kadang di dalam masjid dinikahkan, kemudian dalam satu tudung berdampingan. Nah, ini tidak dilakukan oleh orang-orang zaman dulu. Nah, ini mungkin apakah ini pengaruh budaya lain atau bagaimana yang banyak kita lihat. Oleh ini karena itu perlu diluruskan ini, diluruskan. Nah, saya kira itu anunya ya. Baik. Tradisi dulu itu. Oke, masih tentang nikah itu.
Karena di dalam nikah itu menyebut mahar. Ya. Saya di dalam jawab kabulnya kan saya nikahkan kamu dengan anak saya atas nama Manohara misalkan dengan pembeli atau dengan mas kawin A, B, C atau apa. Ya. Nah menarik barangkali perlu ada standar nilai. Bagaimana adat Semawa itu memuliakan wanita dalam konteks mahar. Karena kita sering mendengar bahwa ada, bukan keliru ya, bukan salah, tapi kan menyebut maharnya dengan seperangkat alat sholat. Sepertinya tidak kompatibel. Iya, tidak kompatibel gitu, karena sesuatu yang sudah ada, maksudnya harus dimiliki kan gitu. Kan sudah ada sempat. Boleh saya jelaskan. Barangkali silakan Pak. Kebetulan saya beruntung ya, tertua mungkin. Dari kecil saya sudah 72 tahun ya. Mendengar orang nikah zaman dulu itu dengan mahar atau pabeli, mas kawin istilah sekarang ini, dengan 62,5 real. Atau kalau tidak disebut real, 62,5 rupiah atau apa. Saya tidak ngerti itu mana 62,5, tapi kita dewasa kok enggak juga 62,5, enggak pernah kita lihat seperti apa. Tapi ada juga cincin, ada apa, emas sebagai apakah itu pembandingnya atau seharga itu kah? Walau itu ya. Tahu-tahu sekarang umum di mana-mana menyebut dengan seperangkat alat salat, sebuah kitab suci dan seperangkat alat salat. Ditambah-tambah lagi oleh yang beliau bernasihat di situ dengan tanggung jawab supaya kamu mengajarkan Al-Quran, mengajar salat. Itu kan kewajiban itu toh. Ya, saya juga heran kenapa itu. Mungkin Ustadz bisa menjelaskan itu sejauh mana urgensi mahar itu, apakah yang mana yang paling baik, apakah dengan uang, dengan apa, atau dengan perangkat salat. Iya. Seperti itulah kira-kira yang menjadi pertanyaan kita, termasuk saya juga mempertanyakan itu sebetulnya. Kan konsepnya bagaimana memuliakan wanita. Ya. Karena kalau tradisi dulu itu mahar itu kan dalam bentuk barang biasanya tanah, entah itu tanah pertanian atau tanah untuk rumah, atau kadang emas, makanya disebut dengan mas kawin itu kan. Kalau saya 62,5 real. Ya, datang berapa? Uang real kan mas? Iya, tapi ya, kan di kursnya itu kan kursnya real itu sama dengan nilai emas sebenarnya. Nah dalam konteks kekinian kita sering mendengar seperangkat alat sholat itu kan tidak masuk kategori mahar itu. Jadi kita sudah mau zuhur ya. Jadi tambah sedih ya, sebelum Pak Supri menjelaskan, saya pernah baca ya, bahwa di zaman Rasulullah itu ada seorang pria yang tidak punya apa-apa. Ketika dia kawin, ya tidak ada yang mau dijadikan mahar, itu tidak ada. Ya. Entah benar entah tidak yang saya baca itu, sampai-sampai katanya ini mudah-mudahan betul ini, ya. Saya tidak jamin benar enggak. Rasulullah mengatakan menyisir rambut perempuan itu bisa menjadi mahar. Nah, tapi ini saya tak jamin ini. Saya pernah baca, cuma lupa sudah di buku mana gitu. Apa benar padanya, mungkin perlu ada penelusuran gitu. Artinya apa? Jika itu benar, berarti mahar ini tidak menjadi suatu pemberat bagi sebuah pernikahan. Tidak menjadi suatu pemberat bagi sebuah pernikahan. Tetapi di lain juga kita baca, karena itu memang sejak namanya saja disebut mas kawin, ya maka sebenarnya emas. Karena menurut pendapat itu bahwa perempuan itu perlu dilindungi, ya, dilindungi. Kenapa? Laki-laki ini kan pekerja keras, bekerja dalam lingkungan keras ya, yang penuh dengan bahaya. Kalau dia meninggal misalnya, apa yang bisa menjamin kehidupan istrinya? Maka ini mas kawin ini menjadi hak penuh dari si wanita. Menjamin hidupnya barangkali Pak ya. Oke, langsung ke Pak Sukri menjelaskan. Ya, memang kalau dalam Islam sebenarnya pertama mahar itu sendiri kan wajib ya, ada sesuatu yang wajib. Syarat ya. Syarat itu harus ada sebagai bentuk pemuliaan kita kepada perempuan. Tetapi tidak diatur secara pasti tentang ukuran standar
jumlah mahar yang harus kita serahkan kepada perempuan itu. Nah, dalam konteks pemuliaan, ya benar. Kalau kita mencintai calon istri kita, ya jangankan emas 2 gram, satu gunung kita berikan ya. Tetapi jangan lupa, sisi lain Islam juga berpikir tentang kesederhanaan. Berpikir tentang kesederhanaan, berpikir tentang tidak boleh saling memberatkan. Makanya mahar pun bisa dengan cara yang sangat sederhana, seperti puisinya Ais dulu di Rembulan itu, yang Rembulan ya kan. Nah, ketika tidak ada emas, tidak ada perak, cukup dengan seperangkat alat sholat. Jadi jangan dipandang sebagai sesuatu yang kita merendahkan perempuan, ya. Karena Nabi juga bilang, jadi cari perempuan yang rendah maharnya. Gitu. Oleh karena itu dalam konteks ini, ketika misalnya si laki-lakinya tidak mampu, ketika laki-laki tidak mampu, tapi kalau kita mampu, kita laki-laki kan gengsi dong. Gengsi juga. Kan ada istilah juga di Pak Zubri ya. Ada istilah sekufu ya. Iya, sekufu itu artinya setara. Setara. Nah, kita bayangkan saja diri kita. Kalau perempuan yang kita cintai itu, tanpa kita diminta, kita berikan itu. Iya. Tapi jika ada laki-laki mampu tapi memberikan mahar seperti alat sholat, nah, itu namanya bungkik kalau bahasa Sunda. Ubik, pelit gitu ya. Ubik alias bungkik. Tidak boleh juga lah. Masa istrinya mau dihargai seperti itu? Jadi saran saya, kalau ada laki-laki seperti itu, jauhilah. Saya kira itu. Oke, terima kasih. Terakhir nih, karena satu tahapan paling akhir di dalam perkawinan semua itu adalah tokal basai atau bahasa rame. Nah, silakan dijelaskan ini secara kultural ini Pak Nain atau Bang Jihad. Bahasa rame. Ya Pak Nain, silakan Pak Nain. Sebetulnya bahasa rame itu adalah sebuah tradisi aja, bukan wajib di situ. Wajibnya itu sampai ke nikah saja. Nah, karena mereka ini berjauhan tempat, berlainan tempat nikah dengan calon istrinya adalah tradisi ngiring. Dijemput si istri ini oleh si laki-laki yang sudah menikah itu. Di sanalah berlangsung pertemuan pertama dan sentuhan pertama. Sentuhan pertama itu adalah bajelak. Dalam bajelak itu dia memegang bunuh-bunuh istrinya. Ya tentunya dituntun oleh sando atau apa orang-orang tua di situ. Nanti dibawa turun, dibawa untuk melakukan semacam arak-arakan di dalam kampung, di dalam lingkungan jiran tetangganya itu. Nah, disitulah diperkenalkan kepada masyarakat. Seperti itu diperlihatkan ke masyarakat. Setelah itu naiklah dia ke rumah tempat, dilangsungkan tempat tokal basai. Bukan di rumahnya sendiri, baik rumah laki-laki maupun rumah perempuan. Yang beli tempat netral. Rumah siapa? Rumah terbesar, rumah orang-orang yang atau menyambung dua rumah biasa. Nah, disitulah tempat tokal basai. Tokal basai inilah sebagai ajang di mana diberi kesempatan kepada masyarakat di sekitar itu untuk menghadiri acara duduk itu. Itu hanya tradisi belakangan, tapi bukan rangkaian dari adat. Itu tradisi, boleh ada, boleh tidak. Bahkan ada yang 1 hari, 3 hari, bahkan 1 minggu ada. Tergantung dari besar kecilnya rumpun keluarga dari dua belah pihak itu. Miring istilah toh, dan miring istilah dan kemampuan juga. Ya, dan masuk kemampuan. Yang kemudian di dalam bahasa agama disebut berarti walimat. Walimat terus. Ada satu potong ayat tentang itu. Jadi pengumuman saja lah ya. Jadi hadis Rasul itu, hadis itu ada di Al-Quran. Hadis yang menganjurkan bahwa laki-laki ini ketika sudah terjadi ijab kabul, dianjurkan untuk mengumumkan kepada publik. Apa maknanya? Supaya tidak muncul fitnah ya. Dengan tiba jalan berdua, naik sepeda motor berdua, pergi ke pasar berdua, oh sudah suami istri. Itu semangatnya. Dan sekaligus juga sebagai ajang silaturahim kembali keluarga untuk memberikan doa restu. Mudah-mudahan dua pasangan yang baru saja di Walimatul Urus ini diumumkan kepada khalayak ini dapat menjalani rumah tangganya secara sakinah, mawaddah, rahmah, dan kelak terlahir generasi rohbani
yang akan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa. Seperti itu. Oke. Ya. Terima kasih hadirin sekalian, para pemirsa yang budiman, demikian bincang-bincang kami tentang prosesi adat dalam perkawinan Samawa dengan narasumber Bapak Supri Rahmat dari Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Sumbawa, Abang Dah Haji Ayam Jihad dari Lembaga Adat, dan Bapak Aris Sukarnayan dari Budayawan. Mudah-mudahan perbincangan kita bisa bermakna dan berhikmah untuk kemudian dalam upaya penguatan nilai-nilai kultural, sekaligus juga bagian dari upaya untuk kemajuan kebudayaan. Terima kasih, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.